Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pendekatan situasional kepemimpinan Raden Ajeng Kartini. Dengan saya, Amanda Agustina, nomor NPM 2323233. Dan saya, Meilani Tri Damayanti dengan NPM 2322226. Perkenalkan, nama saya Agam Cahya Ibrani dengan NPM 2320231. Kemudian dengan saya sendiri, Devita Kusuma Murti dengan NPM 2320234. Dan saya Bagas Ari Prasetyo dengan NPM 2320263. Dan saya Gadis Dwi Setiawati, NPM 2320265. Saya Selvi Andriana Putrasari dengan NPM 2320480. Baik, berikutnya yaitu pengertian dan tujuan pendekatan situasional. Kepemimpinan pendekatan situasional adalah gaya kepemimpinan yang menekankan fleksibilitas, di mana seorang pemimpin menyesuaikan cara memimpin, mengambil keputusan, dan memberikan arahan berdasarkan kondisi, situasi, dan karakteristik bawahan atau tim. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu efektif. Efektivitas tergantung pada kesiapan, kemampuan, dan motivasi bawahan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas kepemimpinan dengan menyesuaikan gaya kepemimpinan pada situasi yang berbeda. Yang kedua, meningkatkan kinerja tim karena bawahan dipimpin sesuai dengan kemampuan dan motivasinya. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja bawahan melalui dukungan yang tepat sesuai kebutuhan. Lalu yang keempat, mencapai tujuan organisasi secara optimal dan pemanfaatan potensi setiap anggota tim. Konsep teori kepemimpinan situasional yang pertama, mengarahkan atau selling. Jadi gaya ini digunakan ketika bawahan atau pengikut memiliki kompetensi yang rendah dan komitmen yang rendah. Pemimpin memberikan instruksi yang jelas dan spesifik serta mengawasi secara ketat. Di sini pemimpin membuat keputusan dan mengontrol situasi. Gaya ini mirip dengan gaya kepemimpinan otoriter. Selanjutnya yaitu menjual atau selling. Jadi gaya ini digunakan ketika bawahan atau pengikut memiliki kompetensi yang rendah dan komitmen yang tinggi. Pemimpin memberikan arahan yang persuasif dan menjelaskan alasan-alasannya. Pemimpin juga memberikan dukungan dan pujian. Pemimpin masih membuat keputusan tetapi lebih terbuka untuk saran dan masukan. Gaya ini mirip dengan gaya kepemimpinan paternalistik. Materi yang selanjutnya yaitu ada penerapan teori kepemimpinan situasional, yaitu yang pertama ada menentukan kualitas pengalaman bawahan maupun pengikut. Jadi seorang pemimpin harus mengetahui seberapa lama dan seberapa sering, seberapa baik bawahan atau pengikutnya melakukan tugas atau pekerjaan tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengamati, menguji, atau mewawancarai bawahan atau pengikutnya. Dan yang kedua yaitu ada pantauan bawahan dan pengikut untuk pertumbuhan atau perubahan. Seseorang pemimpin harus mengikuti pertimbangan bawahan atau pengikutnya secara berkala dan mengevaluasi apakah mereka membutuhkan arahan, dukungan, dan otoritas yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan dengan memberikan umpan balik dan mengadakan rapat atau melakukan survei. Yang ketiga yaitu biarkan bawahan atau pengikut untuk mendapatkan lebih banyak masukan ke dalam pekerjaan mereka. Jadi seseorang pemimpin harus memberikan kesempatan kepada para bawahan atau pengikutnya untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, atau pemecahan masalah. Sehingga hal ini dapat meningkatkan komitmen, motivasi, dan inovasi kepada bawahan atau pengikutnya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada meningkatkan kematangan yang tinggi ketika bawahan atau pengikutnya telah menunjukkan keterampilan yang tinggi. Seseorang pemimpin harus memberikan kepercayaan atau
kebebasan kepada mereka, sehingga hal ini dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan inovasi bawahan atau pengikutnya. Kepemimpinan situasional R.A. Kartini. Walau tidak memimpin secara formal seperti pejabat, Kartini menunjukkan kepemimpinan situasional dalam memperjuangkan emansipasi perempuan. 1. Telling direction. Saat menulis surat kepada sahabat-sahabat Belanda, Kartini bertugas menyampaikan pandangan tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan. Ia memberikan arahan jelas bahwa perempuan tidak boleh hanya terkungkung di dapur, tetapi harus berpendidikan. Yang kedua, selling atau coaching. Kartini membujuk masyarakat Jawa yang masih konservatif dengan bahasa yang halus, penuh alasan moral dan agama. Ia meyakinkan bahwa pendidikan perempuan bukan sekedar meniru Barat, melainkan untuk meningkatkan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketiga adalah participating atau supporting. R.A. Kartini aktif berdiskusi dengan sahabat pena dan juga keluarganya. Ia mendukung adik-adiknya untuk ikut belajar agar punya cita-cita yang tinggi, sehingga proses perjuangan bukan hanya dalam miliknya, sehingga menjadi gerakan bersama. Kemudian yang keempat adalah delegating. Setelah Kartini wafat, gagasannya diselenggarakan melalui surat-surat dan diterbitkan menjadi habis gelap terbitlah terang. Ide dan cita-citanya dapat diteruskan oleh para generasi penerus dan tokoh-tokoh lainnya, sehingga hal ini membuat kepercayaan R.A. Kartini tidak berhenti dalam dirinya saja. Berikutnya ada kesimpulan, R.A. Kartini menunjukkan kepemimpinan situasional dengan menyesuaikan gaya kepemimpinannya terhadap kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Ia tegas dalam menyampaikan visi pendidikan bagi perempuan, memujuk dan memotivasi masyarakat serta keluarga untuk memahami pentingnya pendidikan, mendukung dan melibatkan orang-orang terdekat dalam perjuangan, serta mempercayakan gagasan dan surat-suratnya untuk diteruskan oleh generasi berikutnya. Kepemimpinan Kartini menekankan keberanian, empati, dan kepercayaan sehingga gagasan emansipasi perempuan yang ia perjuangkan dapat terus menginspirasi dan mendorong perubahan sosial hingga saat ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.